Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala siyama lana junnah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Amma ba'd. Pemirsa RCTV yang dimuliakan Allah, bersyukur kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang istimewa, sehingga kedatangan bulan Ramadan disambut dengan ucapan marhaban bi Ramadan. Marhaban adalah ungkapan yang digunakan untuk menyambut kedatangan tamu istimewa. Jika tamu itu biasa, tradisi orang-orang Arab menyambutnya dengan ungkapan ahlan wa sahlan. Mengapa marhaban bi Ramadan? Karena Ramadan adalah tamu istimewa. Mengapa Ramadan menjadi tamu istimewa? Salah satu di antaranya adalah di dalam bulan Ramadan ada ibadah yang istimewa, yakni ibadah puasa. Pemirsa RCTV yang dimuliakan oleh Allah, keistimewaan puasa diantaranya adalah puasa merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ada dua alasan mengapa puasa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Alasan yang pertama adalah alasan normatif. Alasan yang kedua adalah alasan historis. Alasan normatifnya, perintah-perintah terkait ibadah puasa terdapat di dalam rangkaian ayat pada surat Al-Baqarah, dimulai dari ayat 183 sampai dengan ayat 187. Anehnya, di tengah-tengah rangkaian ayat yang menerangkan tentang puasa, ada satu ayat, tepatnya pada ayat ke-186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku kepadamu Muhammad, maka sesungguhnya aku qarib. Qarib adalah ungkapan dalam bahasa Arab yang artinya adalah dekat sekali. Ulama ahli tafsir memberikan kesimpulan bahwa terdapat ayat yang menjelaskan tentang kedekatan Allah kepada hambanya. Di tengah-tengah rangkaian ayat-ayat yang menerangkan puasa, memberikan isyarat bahwa orang yang berpuasa sedang dalam keadaan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang kedua adalah alasan historis. Puasa pada hakikatnya adalah menahan hawa nafsu. Secara sederhana, hawa nafsu diartikan keinginan pribadi. Karena orang yang berpuasa menahan keinginan pribadinya. Ketika ia misalkan pulang dari kerja jam 2 siang dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, ingin rasanya makan, ingin rasanya minum. Tetapi keinginan pribadinya ditahan demi memenuhi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berkeinginan makan minum baru dilaksanakan setelah terbenamnya matahari. Dalam sejarah kemanusiaan, ketika manusia mampu menahan keinginan dirinya demi memenuhi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia dalam keadaan dekat dengan Allah. Manusia pertama, nenek moyang kita, Adam alaihissalam, di dalam Al-Quran disebutkan ketika masih mengikuti atau menuruti keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Adam dan istrinya Hawa dalam keadaan dekat dengan Allah. Ketika itu Allah berfirman, wa idh qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma
wala taqroba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Kami berkata, hai Adam, tinggallah kamu beserta istrimu di surga, makanlah segala apa yang ada di surga, dan janganlah kalian dekati pohon ini. Ayat tadi redaksinya paling tidak memuat dua hal, di mana keduanya menunjukkan kedekatan Adam dan Hawa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah redaksi wa idh qulna, ketika kami berkata. Bukankah orang yang berkata-kata itu pasti dalam keadaan dekat? Lalu redaksi yang kedua adalah kata tunjuk ini di dalam ayat, potongan ayat wala taqroba hadhihi syajarah, jangan kalian dekati pohon ini. Kata ini adalah kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Mengapa Allah menggunakan redaksi kami berkata? Mengapa Allah menggunakan kata tunjuk ini? Karena saat itu Adam dan Hawa dalam keadaan dekat dengan Allah. Mengapa Adam dan Hawa dalam keadaan dekat? Karena Adam dan Hawa mampu menahan keinginan diri demi memenuhi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah selama kita berpuasa, kita menahan diri dari hawa nafsu agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbuka puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh